Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fadila Salma dengan NIM 173. Di sini saya akan membahas materi terkait relevansi aliran pragmatisme di dalam pendidikan abad 21. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jan Amori selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan yang sudah memberikan tugas kepada saya untuk membahas materi ini. Selanjutnya masuk saja ke materinya. Latar belakang, pendidikan abad 21 ditandai dengan adanya perubahan cepat pada aspek teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi ini menuntut agar peserta didik memiliki keterampilan yang kritis, kolaboratif, kreatif, komunikatif, serta kemampuan beradaptasi. Filsafat pendidikan sendiri itu memiliki peran penting di dalam memberi arah dan dasar bagi proses pendidikan di era sekarang. Pragmatisme memandang pendidikan sebagai proses pengalaman langsung dan pemecahan masalah secara nyata. Karenanya, pendekatan ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21 yang menekankan learning by doing, problem solving, dan student-centered learning. Oleh sebab itu, penting untuk kita mengkaji bagaimana relevansi aliran pragmatisme di dalam mendukung arah pendidikan abad 21. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan aliran pragmatisme di dalam pendidikan? 2. Apa saja prinsip-prinsip utama pragmatisme menurut para tokoh seperti John Dewey, Charles Peirce, dan William James? 3. Bagaimana karakteristik pendidikan pada abad 21 dan tuntutan kompetensinya? Keempat, bagaimana relevansi aliran pragmatisme di dalam pendidikan abad 21? Dan terakhir, apa saja tantangan di dalam menerapkan prinsip-prinsip pada pragmatisme pendidikan masa kini? Adapun tujuan masalah, 1. Untuk menjelaskan pengertian aliran pragmatisme di dalam pendidikan. Kedua, untuk menguraikan prinsip-prinsip dasar pragmatisme dan kontribusi para tokoh-tokohnya. Ketiga, untuk mendeskripsikan karakteristik serta kebutuhan dari pendidikan abad 21. Keempat, untuk mengenalkan relevansi dan penerapan pragmatisme pada pendidikan modern. Terakhir, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di dalam implementasi pragmatisme pendidikan di masa kini. Pengertian dari pragmatisme. Di dalam dunia pendidikan modern, pengertian pragmatisme ini memiliki relevansi yang sangat kuat, terutama pada penekanan pentingnya learning by doing, kolaborasi, fleksibilitas, dan pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah secara nyata. Pembelajaran abad 21 yang menuntut kreativitas, berpikir kritis, dan adaptabilitas sangat sejalan dengan prinsip-prinsip pada dasar pragmatisme. Selanjutnya, tokoh-tokoh pragmatisme. Terdapat beberapa tokoh-tokoh pragmatisme. 1. John Dewey. Dewey memandang pendidikan sebagai proses rekrutasi pengalaman yang terjadi secara terus-menerus. Dia menekankan pentingnya lingkungan sekolah yang demokratis, kolaboratif, dan berpusat pada murid. Dewey juga mengembangkan konsep learning by doing yang kini menjadi dasar berbagai model pembelajaran modern. 2. Charles Peirce. Peirce dikenal sebagai pendiri pragmatisme. Ia menekankan metode ilmiah sebagai dasar berpikir dan menyelesaikan masalah. Peirce juga melihat kebenaran sebagai hasil dari proses penyelidikan yang berkelanjutan, bukan sesuatu yang statis saja. Ketiga atau tokoh terakhir, William James. James menekankan bahwa suatu gagasan dianggap benar apabila terdapat manfaat nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga menyoroti peran pengalaman subjektif di dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pragmatisme di dalam pendidikan. Terdapat beberapa prinsip-prinsip pragmatisme di dalam pendidikan. 1. Pendidikan sebagai proses rekonstruksi pengalaman. 2. Belajar melalui pengalaman, learning by doing. 3. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, student-centered learning. Keempat, pembelajaran harus bersifat fungsional dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kelima, problem solving sebagai inti pembelajaran. Keenam, pendidikan bersifat dinamis dan fleksibel. Dan terakhir, hubungan antara teori dan praktik. Karakteristik pendidikan abad 21. Terdapat beberapa karakteristik pendidikan pada abad 21, yaitu 1. Penguatan kompetensi, 2. Literasi abad 21, ketiga penguasaan teknologi digital, dan terakhir yaitu pembelajaran berbasis proyek dan inquiry.
Materi selanjutnya yaitu relevansi pragmatisme terhadap pendidikan abad 21. Terdapat beberapa relevansi. 1. Kesesuaian dengan pembelajaran berbasis pengalaman. 2. Penguatan berpikir secara kritis. 3. Pembelajaran kontekstual. 4. Kolaborasi sosial. 5. Keterbukaan terhadap teknologi yang masuk sesuai dengan zaman. 6. Atau terakhir, penekanan pada pembelajaran berpusat pada peserta didik atau siswa. Materi selanjutnya yaitu tantangan pada penerapan pragmatisme di sekolah. Terdapat beberapa tantangan struktur, kultur, dan pedagogis yang menghambat penerapan penuh aliran ini di dalam proses pembelajaran. 1. Keterbatasan fasilitas, media, dan akses teknologi. 2. Guru belum siap dengan pembelajaran yang berbasis pengalaman. 3. Kurikulum yang padat dan berorientasi target. 4. Budaya belajar yang masih menggunakan metode lama atau kurikulum lama. 5. Jumlah siswa di dalam kelas terlalu banyak. 6. Persepsi orang tua dan masyarakat. 7. Keterbatasan waktu untuk proyek atau pembelajaran kontekstual. Dan terakhir, perbedaan kemampuan dan minat peserta didik. Presentasi terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai pragmatisme secara konsisten, maka diharapkan sekolah bisa menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu berpikir secara logis, inovatif, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Terus sarannya, yaitu secara keseluruhan, keberhasilan penerapan aliran pragmatisme di dalam pendidikan abad 21 membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Dengan kolaborasi yang baik dan komitmen yang kuat, pembelajaran di sekolah dapat berubah menjadi proses yang lebih bermakna, relevan, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi maksudnya yaitu secara keseluruhan, keberhasilan penerapan pada aliran pragmatisme di dalam pendidikan abad 21 itu membutuhkan kerjasama seluruh pihak, tidak cuma sepihak doang, tetapi semuanya ikut berkontribusi di dalam pembelajaran itu. Sehingga proses pembelajaran bisa terjalin dengan baik dan benar. Selesai sudah presentasi saya pada pagi hari ini. Jika salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.